Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rifki Aulia Aska dari kelas 10 PPLJ 2. Ingin mempresentasikan tentang modul 3, yaitu tentang rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan adalah proses disiplin yang berfokus pada penemuan, pendokumentasian, analisis, dan pemeliharaan kebutuhan sistem atau perangkat lunak dari pengguna dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan pengembangan sistem yang sukses. Proses ini penting karena kegagalan dalam memahami dan mendefinisikan kebutuhan adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek perangkat lunak. Tujuan penting rekayasa perangkat lunak adalah 1. Memastikan kebutuhan pengguna. Rekayasa kebutuhan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. 2. Dasar pengembangan yang sukses. Kebutuhan yang dipahami dengan baik adalah tonggak penting untuk pengembangan perangkat lunak yang inovatif dan berkinerja unggul. 3. Mengurangi kegagalan proyek. Dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan secara tepat di awal, rekayasa kebutuhan membantu mengurangi risiko kegagalan proyek perangkat lunak. Jenis kebutuhan. Kebutuhan fungsional menjelaskan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem, bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu, dan bagaimana sistem harus berperilaku. Kebutuhan non-fungsional juga dikenali sebagai kendala operasi, menjelaskan karakteristik, kinerja, dan batas-batasan dari sistem. Proses rekayasa kebutuhan. Elistasi kebutuhan. Proses mengumpulkan dan memahami kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan melalui metode seperti wawancara, kuesioner, dan observasi. 2. Analisis dan negosiasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan, menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, dan menggunakan alat bantu visual seperti use case atau use story untuk analisis yang lebih baik. 3. Seperti kebutuhan didokumentasikan dalam formal yang disebutkan spesifikasi persyaratan RS. 4. Validasi kebutuhan. Memastikan bahwa kebutuhan yang didokumentasikan konsisten dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. 5. Manajemen kebutuhan. Mengelola perubahan dan pembaruan pada kebutuhan selama siklus hidup proyek. Data rekayasa kebutuhan. Data rekayasa kebutuhan dapat diartikan sebagai proses memahami dan mendefinisikan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh sebuah sistem atau perangkat lunak, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan pendokumentasian persyaratan data tersebut agar sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan bisnis dan ekspektasi pengguna. AI rekayasa kebutuhan mengidentifikasi beberapa tantangan besar dalam rekayasa kebutuhan untuk sistem AI. Pertama, tantangan utama adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan kebutuhan pengguna, dan banyak kasus pengguna atau stakeholder tidak dapat dengan jelas mendefinisikan apa yang mereka inginkan dari sistem AI karena sifat sistem AI yang sangat kompleks dan berbasis data. Oleh karena itu, rekayasa kebutuhan untuk AI harus mampu menangani ambiguitas ini dengan cara yang fleksibel. Rekayasa kebutuhan cyber. Rekayasa kebutuhan
Keamanan siber adalah proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data dari akses yang tidak sah, serangan, dan ancaman lain. Proses ini bertujuan untuk memastikan integrasi, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi yang sangat penting mengingat meningkatnya ancaman dan kerentanan di era digital dan transformasi industri. Masa depan rekayasa kebutuhan. Masa depan rekayasa kebutuhan berfokus pada adaptasi terhadap teknologi baru seperti AI, otomatisasi, dan komputasi awan dengan penekanan pada pengembangan solusi yang lebih cerdas, aman, efisien, dan berkelanjutan. Insinyur kebutuhan harus memiliki keterampilan adaptasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan untuk menghadapi perubahan pesat dalam metodologi dan teknologi untuk menciptakan sistem yang kompleks dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.